Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Meniti jembatan menuju Madura, menyeberang laut hingga tanah Papua. Selamat datang partisipan yang berbahagia dalam acara Sapa Peserta Didik SMK se-Indonesia. Yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang terhormat Bapak Bahrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Yang terhormat Kepala SMK dan Guru SMK di seluruh Indonesia, yang kami banggakan siswa dan alumni SMK, dan teruntuk salam hangat bagi peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya, kita dapat hadir dalam acara Sapa Peserta Didik SMK se-Indonesia dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton video conference di YouTube Direktorat SMK. Saya, Cynthia Pratiwi, akan memandu acara pada pagi hari ini. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah fase pertama bagi peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan dari Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak M. Bahrun. Kepada Pak Bahrun, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, anak-anakku, anak-anak SMK, kelas 2, kelas 3, alumni, dan yang paling kami sayangi, anak-anakku, adik-adikku semuanya, siswa SMK kelas 10 yang saat ini baru mulai memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah
alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan satu pertemuan, meskipun hanya daring kita lakukan, tapi tidak mengurangi makna daripada pertemuan dan kegiatan kita pada malam hari ini. Pada siang hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan bersyukur, insya Allah kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang bisa lebih baik dan lebih terlaksana dengan lancar. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya saya yakin adik-adik semua sangat senang karena pertama kali masuk ke sekolahan, masuk ke SMK. Tetapi pada tahun ini kita semua melaksanakan MPLS melalui daring. Untuk itu melalui daring pun tidak mengurangi rasa kekhidmatan dan makna daripada MPLS. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik kegiatan-kegiatan kita. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang kami hormati, kegiatan MPLS ini merupakan satu kegiatan yang memberikan wawasan kepada adik-adik baru karena terjadi proses perubahan. Saya yakin perubahan sekolah di SMP, di pendidikan dasar, kemudian kita memasuki di pendidikan menengah, khususnya SMK, pasti mempunyai karakter yang sedikit berbeda. Kalau kita lihat adik-adik kemarin waktu masih di SMP, pakaiannya kan masih pakaian pendek beberapa anak. Nah, ini sekarang kita sudah memulai untuk pakai pakaian panjang. Kemudian juga seragamnya berbeda, Mbak Tiwi, semuanya. Ini kan seragamnya yang dulu putih biru, sekarang bisa menjadi putih abu-abu, yang merupakan perubahan-perubahan itu. Itu perubahan secara fisik. Namun demikian perubahan-perubahan model pembelajaran pasti nanti juga akan berbeda karena apa? Adik-adik semua memasuki SMK. SMK adalah memang dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa memasuki lapangan pekerjaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa lulus dari SMK, belajar di SMK juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nanti bisa bersama-sama dengan Kak Andre dan lulusan SMK juga bisa belajar, bisa kuliah, bisa belajar yang lain-lain. Begitu juga dengan Kak Dania, dengan Kak siapa lagi? Ria Ejes, nanti mungkin akan memberikan beberapa motivasi kepada adik-adik semuanya. Sehingga kami berharap adik-adik semua hari ini adalah hari pertama mengenal SMK. Mudah-mudahan adik-adik semua nanti mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Sehingga nantinya adik-adik semua memang mempunyai rasa bahwa menyenangi. Belajar di SMK itu adalah senang. Belajar di SMK itu memberikan satu harapan yang besar untuk masa depannya. Ini adalah yang paling penting. Karena pada prinsipnya kita belajar itu untuk meraih masa depan kita itu seperti apa. Maka masa depan itu harus kita kembangkan, kita cari, kita pupuk secara bersama-sama sehingga kita nantinya tahu arah mana yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Pesan kami bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan anak didik itu sendiri. Didiklah anak-anak kita untuk menemukan potensi dirinya, sehingga nanti bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki itu. Selamat untuk mengikuti MPLS, selamat dan sukses untuk semuanya. Sukses untuk SMK kita. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi laporan dari Direktur SMK terkait dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang merupakan momen untuk mengenal lingkungan yang baru, pertemanan yang baru, dan juga menyusun cita-cita untuk menuju masa depan yang lebih cerah nantinya. Nah, mari kita dengarkan bersama sapa hangat dari Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dipersembahkan untuk seluruh peserta didik SMK di Indonesia. Ya, kita sudah bergabung dengan Bapak Wikan. Selamat pagi, Pak Wikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tiwi. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teriring salam hangat, doa terbaik untuk kesehatan dan keselamatan kita semua, adik-adik SMK, adik-adik siswa SMK baru, beserta seluruh orang tua dan keluarga. Pak Bagrun, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang saya hormati, dan terutama adik-adik siswa SMK 2020 yang saat ini mulai masuk ke masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya akan menyampaikan sesuatu, saya ingin presentasi sesuatu, tapi tolong jangan dianggap ini kuliah ya. Ini adalah Mbak Tiwi, ini adalah satu ekspresi kecintaan saya yang luar biasa pada seluruh adik-adik SMK se-Indonesia. Saya tuangkan mimpi ini dalam coretan-coretan PowerPoint yang nanti adik-adik bisa ambil makna dan ambil spiritnya ya adik-adik. Pertama-tama tentunya selamat adik-adik telah memasuki satu fase kehidupan baru. Satu fase yang akan menciptakan langkah-langkah besar adik-adik di masa depan. Dan langkah-langkah itulah yang akan membuat adik-adik menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang baik yang akan membanggakan orang tua adik-adik dan membahagiakan seluruh orang-orang di sekitar adik-adik. Amin, amin, amin. Saya mau menyampaikan sesuatu. Suara saya masih lancar ya Mbak Tiwi ya? Jangan nanti saya mau nyanyi malah tahu-tahu ref nanti. Baik, kenalkan nama saya Wikan Sakarinto. Saya termasuk mitranya Pak Bagrun, kita berdua bahu-membahu Pak Bagrun untuk mencintai adik-adik dan khususnya mencintai masa depan adik-adik. Sehingga kita coretkan mimpi-mimpi kita di dalam PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau kenalin dulu saya juga asli vokasi loh adik-adik. Saya itu asli vokasi karena dulu tahun 93, mungkin adik-adik belum lahir ya, bahkan direncanakan aja belum itu mungkin tahun 93. Saya masuk UGM, dan alhamdulillah gagal masuk S1. UMPTN saya gagal lah, ceritanya panjang. Itu ada cerita panjang, intinya saya gagal dan akhirnya saya diterima di D3 Teknik Mesin UGM. Tanpa passion, apalagi visi. Belajar masuk ke studi, entah SMK, adik-adik. Ya tolong jangan dipikirkan dulu, adik-adik masih lama itu. Tapi untuk level-level saya, Pak Bagrun itu sudah bisa memahami kalau sampai menikah tanpa cinta itu benar-benar tidak ada gerakan sama sekali dari dalam ini untuk bergerak menjadi lebih baik, dan lebih baik. Karena apa? Saya masuk ke D3 itu 1 tahun pertama, saya cuma pengen ngejar S1 lagi tahun kedua. Jadi masuk ke D3, tahun pertama itu sudah stres, karena cita-citanya masuk ke S1 pengennya. Ya karena nggak tahu D3, nggak tahu apa itu D3. Mungkin dipikirnya kalau S1 bisa gampang nanti kenalan sama cewek-cewek di S1 ekonomi atau psikologi dan sebagainya. Ya itu memang zaman dulu saya pun juga agak labil gitu. Nah, 1 tahun berselang saya nyoba lagi UMPTN dan gagal lagi. Gagal lagi UMPTN, gagal masuk S1, dan ditambah bonus. IPK saya, semester 1 itu bukan 3, sedikit, tapi sedikit, 3. IPK saya semester 2 itu nasakom, nasib 1, Mbak Tiwi. Mbak Tiwi masih dengar kan? Moga-moga Mbak Tiwi nggak seperti itu, karena saya masuk ke vokasi nggak ada visi, nggak ada passion. Akhirnya saya, setelah gagal kedua kalinya, saya sadar, oh jangan-jangan ini jalan hidupku. Saya mengalami keterlambatan cukup lama, 1 tahun baru saya sadar, dan saya mulai dari ground zero karena kegagalan berat, IPK hancur.
Singkat cerita, saya coba pahami apa itu diploma teknik mesin, D3 teknik mesin, dan saya bisa melihat, oh ternyata kakak kelas saya itu bisa tuh kerja di tambang di luar negeri, di Amerika, di Arab, dan sebagainya. Artinya ada visi terus kemudian saya, ada mimpi, ada harapan, kemudian muncullah passion. Nah ini yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semuanya. Adik-adik harus yakin memilih SMK karena passion, panggilan, dan memiliki visi 5 atau 10 tahun lagi mau ngapain adik-adik dengan ilmu adik-adik itu. Adik-adik akan mencintai bidang ilmu adik-adik. Adik-adik akan mencintai pekerjaan itu, maka adik-adik akan terus belajar dengan kesenangan. Tadi Pak Bagron sudah menyampaikan. Belajar itu adalah kegembiraan, bukan keterpaksaan, bukan karena kewajiban yang memberatkan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau adik-adik memiliki visi dan passion ke depan. Sehingga apa? Pada proses nanti adik-adik akan mengalami satu kehidupan yang membahagiakan. Karena adik-adik akan mengalami kebahagiaan dengan belajar ilmu yang adik-adik pahami, adik-adik cintai, dan adik-adik memahami buat apa masa depan. Dan ini terutama, adik-adik akan menjadi output keluaran SMA itu adalah SDM unggul yang kompeten. Kompetensi inilah yang akan membuat adik-adik menjadi orang hebat dan orang baik di masa depan. Bukan sekedar ijazah. Ijazah tanpa kompetensi itu artinya bukan aku bisa apa. Kompeten itu adik harus berani mengakui aku bisa apa. I can perform something. Aku mampu apa. Itulah kompetensi dan skills. Kalau cuma ijazah itu artinya apa? Aku sudah belajar apa. Itu bukan keinginan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Mereka tidak menginginkan sekedar ijazah, tapi kompetensi. Kompetensi itu apa? Ini hard skill, soft skill imbang. Jangan cuma hard skill, soft skill harus kuat. Teamwork, skills komunikasi, skills presentasi, skills problem solving, leadership, manajerial, emotional skills, kontrol, dan sebagainya. Itu soft skill. Bahkan cara tersenyum ketika bertemu orang itu sudah soft skill. Seperti Mbak Tiwi itu kan sering tersenyum ya. Ya maksud saya jangan terlalu sering tersenyum, nanti malah over ya. Tapi itu soft skill, gestur, itu juga soft skill. Bahasa tubuh, intonasi, kepercayaan diri itu soft skill. Sehingga hard skill itu, hard skill itu penting enggak Pak? Oh ya jelas penting. Vokasi kok hard skill enggak penting. Sama-sama pentingnya, tetapi nanti yang lebih penting lagi adalah kejujuran, moralitas, dan integritas. Ada karakter well-being, ada kejujuran, ada karakter pemenang, dan pekerja keras, dan sebagainya. Dan inilah adik-adik nanti di masa depan. Tangan kanan pegang ijazah, sertifikat kompetensi, dan English proficiency. Oke, boleh dengan bahasa Cina juga boleh. Ni hao, washe wikan, chai chien, atau bahasa Jepang juga boleh, hajime maste, watashi wa wikan desu, Indonesia karekemashita, yodesu onegaishimasu, atau dengan bahasa Korea juga boleh, annyeonghaseyo, wandamida, maaf, gamsamnida maksudnya. Ini adalah soft skill yang nanti akan melekat bersama hard skill ijazah. Tangan kiri pegang apa adik-adik? Tangan kiri adik-adik harus menghasilkan hasil karya riset terapan. Itulah karakter vokasi, menghasilkan produk. Silahkan, dan inilah kompetensi alias apa? Alias aku bisa apa, dan nanti ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah adik-adik akan menjadi pilar-pilar kehebatan industri Indonesia yang akan mendunia. Daya saingnya naik pesat, produktivitas industri naik pesat. Industri bahagia punya adik-adik. Industri bahagia mendapatkan adik-adik. Dan industri akan menghargai lulusan vokasi dengan gaji yang tinggi. Karir yang baik sekali. Dan adik-adik memiliki platform kebahagiaan itu. Indonesia akan maju. Dan outcome ini nanti akan membuat daya tarik input nanti akan semakin baik. Adik-adik bisa bayangkan kalau sampai adik-adik masuk itu tidak dengan passion, misalnya passionnya kecil seperti ini, tidak bisa nanti menghasilkan lulusan yang kompetensinya hebat seperti ini. Jadi adik-adik harus yakin, dan miliki passion. Nah, nanti saya mau kasih penugasan ini Mbak Tiwi, Pak Bagron, ke adik-adik. Nanti saya kasih penugasan,
Dan penugasannya Silakan, itu challenging. Ya, nanti. Saya mau lanjut dulu. Nah, adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik harus yakin kita sedang menyiapkan satu platform pendidikan vokasi yang terintegrasi dan sangat memiliki visi ke depan. Kami pun punya visi terhadap adik-adik. SMK 3 tahun ini di sini ya. Nanti kelak akan ada SMK 4,5 tahun, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi akan lahir beberapa di antaranya SMK fast track D2, lulus itu langsung disetarakan D2. Jadi kalau lanjut ke D4 itu tidak dari semester 1 tapi dari semester 5 langsung. Atau di sini adik-adik masuk SMK, ketika lulus adik-adik bisa menjadi engineer atau teknisi atau ahli yang profesional yang akan dihargai tinggi karena kompetensinya. Dengan semester 6 ini full magang di industri. Mau kerja boleh, mau lanjut kuliah juga bisa sampai ke D4, sampai ke sarjana terapan. Bahkan nanti ada D4 fast track dengan S2 terapan di Jerman, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, Amerika, Australia, dan sebagainya ya. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan pernah berpikir bermimpi itu tidak panjang. Di sini ada Mas Andre dan ada Mbak Dania, Amanda Dania, Mas Andre. Itu salah beberapa contoh yang mereka bergerak karena passion kecintaan mereka. Mas Andre dengan food dan beverage-nya punya prestasi internasional, meraih medali perak di level internasional, dan terus bergerak. Dan Mas Andre ini sedang menyelesaikan sarjana terapan double degree dengan Cina di Provinsi Guangxi kalau nggak salah. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Cina. Kemudian Mbak Dania Amanda ya, mohon maaf kalau namanya tadi saya salah, masih kelas 3 SMK, tapi pernah fashion show sampai ke Singapura dan sebagainya. Dan cita-citanya konkret, cita-cita itu apapun yang sesuai dengan passion. Maka yakinlah adik-adik itu hidup dengan passion Anda. Maka adik-adik akan bekerja itu sudah kebahagiaan adik-adik. Bekerja saja itu sudah bahagia kalau sesuai passion. Apalagi digaji, wah itu bonus. Jadi yakinlah, inilah passion adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik itu tidak memiliki passion. Nah ini ada banyak ini terobosan yang kita bikin link and match ya, ini paketnya seperti ini. Link and match itu menikahkan vokasi dengan industri ya. Tidak hanya MOU tanda tangan, nggak cukup. Kita dorong pernikahan itu dengan industri sampai level menikah. Kemudian ada kurikulum hard skill. Jadi kita nanti mengembangkan kurikulum itu lebih banyak ke soft skill, hard skill imbang. Menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Kemudian guru-guru SMK akan terus kita kembangkan kompetensinya, diakui industri. Kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah penggerak. Akan ada SMK fast track, D4 fast track, teaching industry, teaching factory, sertifikat kompetensi adik-adik harus nanti miliki, riset terapan menghasilkan produk, rekognisi pembelajaran lampau. Dan ini menjadi salah satu konsep ke depan kita. Adik-adik, ada 2 slide lagi. Ini adik-adik. Maaf bagi adik-adik yang tidak suka MU atau Pak Background, Mbak Tini nggak suka MU, sorry ya Mbak, Pak Background. Ini contohnya Alex Ferguson ya. Dan bagi para penggemar Liverpool, selamat. Anda sudah menanti puluhan tahun dan akhirnya juara juga Liverpool. Ya, saya juga gemar Liverpool juga sih selain MU. Nah, ini dia. Sehebat apapun ya, sehebat apapun desain sehebat apapun desain roadmap, strategi, sarpras, SOP, alat, mesin, infrastruktur, bangunan, itu faktor kesuksesan ya. Mempengaruhi faktor kesuksesan itu paling 20% adik-adik. 80% karena apa? Manusianya. Jepang dulu kalah perang, yang dia hitung apa? Bukan gedung yang masih berdiri, bukan berapa pesawat yang tersisa, tetapi berapa orang guru yang masih hidup ketika Jepang kalah perang di tahun 45. Manusianya dulu, mereka akan mengembangkan ketertinggalan itu dengan membangun manusianya. Manusia yang mindset-nya itu mindset industri dunia kerja dan entrepreneur. Jangan salah ya, entrepreneur. Ini akan menciptakan kehebatan Indonesia dengan pilar adik-adik SMK. Yaitu mindset adik-adik harus terus kreatif. Jangan kaku. Jadi ya adik-adik dan orang tua adik-adik harus memiliki passion, visi, dan bakat kalau perlu di bidang ilmu di SMK. Kepala sekolah harus menjadi kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah yang berani melakukan perubahan.
kepala sekolah yang berani melangkah tetapi salah daripada kelamaan mikir akhirnya nggak berani melangkah sama sekali. Ya, mendingan berani melangkah tapi salah dengan inovasi tetapi belum betul diperbaiki di tengah jalan, tapi kita punya satu langkah ke depan daripada nggak berani melangkah sama sekali karena kelamaan mikir takut melangkah. Indonesia membutuhkan keberanian itu dari adik-adik semuanya. Guru-guru SMK, guru-guru SMK. Kita akan mendorong guru-guru SMK itu tidak hanya mengajar saja. Nanti saya akan sampai ke Alex Ferguson ya. Ini tadi belum sampai ke Alex Ferguson. Ngapain saya tunjukkan Alex Ferguson? Kenapa kok bukan Jurgen Klopp gitu ya? No, saya mau pakai Alex Ferguson. Guru itu tidak hanya one way teaching, tidak kaku mengajarnya. Jangan sampai mengajar itu nggak ada konteksnya. Mengajar nggak ada gunanya ini. Ilmu ini gunanya buat apa masa depan? Matematika sampai log, limit, terus ada sinus, kosinus, di log lagi. Menurut saya buat apa gitu loh, belajar sesuatu yang nggak ada gunanya di masa depan. Belajar itu harus punya konteks masa depan. Guru sejarah pun ya jangan sampai nanti kasih ujian itu tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap VOC. Harusnya adik-adik bisa jawabnya gini, Pak Guru, Bu Guru, ini pertanyaannya sudah ada jawabannya Pak Guru di Google dan Wikipedia. Kalau perlu saya bantu nyari Bu, di search, 1830. Itu kan menjadi penghafal. Ngapain kepala kita tuh dipenuhi dengan hafalan-hafalan yang sudah ada jawabannya. Itu bukan teaching masa kini. Harusnya guru sejarah untuk membangkitkan critical thinking, sekali lagi ya, berpikir kritis, membuat soal ujian sejarah itu harusnya bukan tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap, tetapi mengapa perang Diponegoro tidak bersamaan terjadinya dengan perang Aceh melawan VOC. Itu pertanyaan yang memancing critical thinking. Nanti siswa itu akan mikir, oh iya ya, kenapa nggak terjadi ya? Emang nggak terjadi bersamaan toh Pak Guru? Cari, oh iya ya, 1825, 1830, yang perang Aceh itu di akhir 1800, 1860-an lah baru mulai. Kok nggak bareng ya? Mikir kemudian, kalau bareng kenapa emang? Kalau bareng, oh mungkin gini Pak Guru, kalau bareng tentara VOC itu kan repot ngadepin Diponegoro. Kalau dipecah tentaranya dengan perang Aceh, maka VOC di dua tempat pasti kalah. VOC kemudian menarik seluruh tentaranya dari Sumatera, dari Ambon, dari Sulawesi, ditarik ke Jawa, karena kerepotan menghadapi Pangeran Diponegoro, dan akhirnya dengan susah payah mampu mengalahkan Pangeran Diponegoro, dan tidak langsung bergerak ke Aceh, karena banyak kerugian, kehancuran VOC gara-gara perang Diponegoro. Butuh waktu untuk recover, berapa puluh tahun, akhirnya VOC barulah berapa puluh tahun kemudian bergerak ke Aceh, menggempur pejuang-pejuang di Aceh, tetapi Jawa sudah dikalahkan. Nah, itu harusnya model-model pembelajaran, pertanyaan ujian yang sifatnya kritis. Open book enggak apa-apa. Diskusi juga enggak apa-apa, itu enggak usah dihafalin kok. Jadi disinilah pembelajaran kontekstual itu nanti guru itu jangan sampai hanya mengajar one way. Guru harus bisa menjadi mentor, fasilitator. Karena apa? Kita akan menggunakan project based learning. Jadi guru nanti akan menarik project real dari industri masuk ke kelas. Kemudian di kelas adik-adik dibagi dalam kelompok, diminta untuk mengerjakan project itu selama sebulan, 2 bulan yang memuaskan industri. Dan itu akan menjadi apa? Ini adik-adik, hasil karya. Ini menggunakan project based learning. Nah, gurunya, jangan sampai gurunya itu ya kaku, dia bisa menjadi fasilitator dari project based learning. Dan ini dia, coach. Guru-guru harus bisa menjadi coach. Ini Alex Ferguson. Pernah ada cerita nggak Alex Ferguson tuh ngajarin Ronaldo, ini loh Do, cara nendang yang baik, kakinya berapa derajat, kemiringannya, ada gaya berapa newton, tendanglah. Nggak ada cerita Alex Ferguson ngajarin nendang Ronaldo, tapi Alex Ferguson tuh membangkitkan semangat, membangkitkan potensi dari seorang Ronaldo, dari Ryan Giggs yang tadinya nobody menjadi hero ya. Sehingga mereka mencintai ilmunya, mereka mencintai masa depannya, menginspirasi mereka hingga mereka rajin berlatih secara mandiri. Adik-adik nanti ketika lulus SMK pasti akan lanjut untuk belajar mandiri sepanjang masa. Kenapa?
Karena adik-adik mencintai masa depannya seperti Ronaldo dan Giggs mencintai masa depan mereka dengan kompetensi mereka. Ya, ini yang kita dorong nanti SMK. SMK itu jangan sampai SMK-nya di sini masak sendiri, ini ya adik-adik dimasak, lulus industri, kemudian menerima adik-adik, industri itu pengennya apa? Oh ternyata industri itu pengennya nasi pecel ini pengennya kan. Nasi pecel itu apa? Ini hard skill, soft skill, kuat. Inilah nasi pecel atau aku bisa apa. Nah ternyata, loh kok bukan nasi pecel ya? Ini gado-gado deh kayaknya. Oh atau ini nasi kecap jangan-jangan. Nggak cocok dengan keinginan saya. Soft skill-nya kurang, hard skill-nya mungkin ya kurang sesuai, karena mungkin nggak cocok dengan kebutuhan industri, jalan sendiri-sendiri. Mereka mikir, diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Aduh, kalau nggak diterima kita butuh SDM ya. Ya udah deh, diterima aja deh. Terpaksa akhirnya menerima. Setelah itu gimana? Harus di training lagi. Nah, maksudnya apa? Dimasak lagi. Jadi apa? Nasi pecel. Di training centernya industri. Berarti kan mereka bisa masak ini. Mbak mending diajak masak bersama. Nah, ini jadinya. Nah, ini SMK Link and Match itu ini nanti. Kurikulum dibikin bersama, diajar bersama. Ini kita targetkan tuh 50 jam per semester, per prodi atau per jurusan. Itu harus diajar oleh praktisi profesional industri ya. Jadi jangan dimasak sendiri ya. Dimasak bersama, ini ikut masak. Setelah itu magangnya mereka udah ditunggu. Ini kan sejak semester 1 kan ketemu dengan adik-adik ini. Ya kan? Pasti kenal dengan adik-adik. Kalau udah kenal, you nanti ya, tahun ketiga magang di perusahaan saya aja ya, saya tunggu. Nah gitu, nggak kayak sekarang mungkin ya. Kalau sekarang kan tiba-tiba dia ditodong untuk terima magang. Ini disusun bersama dulu kurikulumnya, diajar bersama, prakerin juga dirancang bersama, sertifikasi juga nanti dikasih bersama, dari industri kasih sertifikasi dan sebagainya. Kalau perlu ada beasiswa dan sebagainya. Nah inilah konsep Link and Match yang kita kembangkan. Adik-adik yang saya banggakan, saya nggak akan cerita lebih banyak. Ini mengenai kampus Merdeka di perguruan tinggi vokasi. Nanti adik-adik 3 tahun lagi aja deh saya jelasin ini. Tapi inilah platform kedepannya. Ada Merdeka Belajar, ada dual system ya. Jadi kalau ini nanti ditambahi SMK Fast Track itu nambahnya 2 semester magang di industri dengan cara dual system seperti di Jerman. Dan kita sedang merancang satu forum pengarah vokasi ya dengan Kadin Indonesia, Kadin Jerman, Apindo. Kita pun juga menikah. Kami pun juga kolaborasi ya dengan karena kami kan tidak hanya SMK loh adik-adik. Kami juga perguruan tinggi vokasi, ada politeknik, universitas, institut, ada SMK, 14.000 SMK, ada direktorat kursus dan pelatihan. Baik, Mbak Tiwi, Bapak Ibu semua, Pak Bagrun, saya mau lompat ke sini dulu. Nah, ini dia. Last slide. Ini adalah penugasan masa pengenalan lingkungan sekolah 2020 untuk adik-adik SMK 2020 dari kami, saya dan Pak Bagrun. Ya, loncat ke bawah. Nanti 3 terbaik di sekolah boleh dikirim ke Direktorat SMK dan 20 terbaik nasional akan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah. Dan peringkat 21 hingga 50 akan mendapatkan uang pembinaan 500.000 rupiah. Mohon maaf, ini mungkin belum banyak ya. Saya pengennya ngasih itu 1 orang 10 juta Mbak Tiwi, tapi uangnya belum cukup. Moga-moga tahun depan kita bisa naikkan. Apa tugasnya? Oke, yaitu visualisasikan atau gambarkan diri Anda. Mimpi Anda. 10 tahun ke depan mau jadi apa adik-adik? Boleh berkaitan dengan profesi, boleh. Atau kegiatan sehari-hari. Seperti apa diri Anda? Anda lagi ngapain? Anda bersama siapa aja? Anda membantu siapa aja? Anda sedang seperti apa di masa depan? Silahkan. 10 tahun lagi, bayangkan, gambarkan yang harus berbasis ini. Passion dan visi. Menjadi dasar visualisasi Anda. Tugasnya adalah itu semua dituangkan ke dalam kertas berukuran A2. Anda gambarkan. Bahkan boleh dikasih tulisan, keterangan lainnya.
full color juga boleh, pakai diagram juga boleh. Pokoknya tunjukkan dalam visualisasi tersebut bahwa Anda tahu bagaimana cara mewujudkannya. Oke, setiap SMK boleh mengirimkan 3 yang terbaik dari siswa-siswanya ke SMK, tapi please buat SMK ya, please tidak boleh dibuatkan. Meskipun nanti kalau dibuatkan bagus, dapat 1 juta misalnya, mungkin nggak barokah itu. Itu bukan mimpi Anda, itu bukan kompetensi. Karena kompetensi itu apa? Yang paling penting, kejujuran, integritas, kebanggaan pada kemampuan diri sendiri. Ya, jangan dibuatin. Kalau perlu orang tua cuma kasih bimbingan saja, kasih clue, guru ngasih clue saja. Biarkan anak-anak kita menjadi Ronaldo dan Ryan Giggs karena kemampuan mereka. Jangan dikarbit, ya, jangan dikarbit. Paling lambat tanggal 21 Juli. 20 terbaik akan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah. Mohon maaf, ini bukan 1 juta yen atau 1 juta euro, 1 juta rupiah. 21 hingga 50 peringkat 21 hingga 50 mendapatkan uang pembinaan, dan 20 terbaik akan ditampilkan di medsos Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan YouTube saya. Ya, Mbak Tiwi, saya YouTuber amatir lah saya itu ibaratnya. Tapi ya lumayan lah, bisa nanti menampilkan 20 terbaik, nanti saya masukkan ke channel YouTube saya. Saya akan nge-vlog, ini inspirasi Indonesia masa depan, dan mereka sedang menginspirasi dengan kerja keras mereka dan belajar cintanya pada bidang mereka. Untuk menjadi inspirasi hebat ke seluruh anak-anak dan generasi muda Indonesia. Whatever itu, whatever kegiatan, profesi, keinginan, desire, hasrat, cita-cita, mimpi adik-adik semua, tuangkan tapi clear loh ya. Jangan kecil-kecil semua dituangkan terus gambar semuanya kayak gambar seluruh RT, camat, nanti malah bingung nanti kita mereviewnya. Pokoknya 3 terbaik dari SMK kirim ke kami dalam bentuk JPEG atau versi scan. Silahkan. Dan ini adalah program-program kita, ini nggak main-main. Kita gelontorkan uang triliunan untuk menggelontorkan untuk mengembangkan SMK dan perguruan tinggi vokasi. Demikian Mbak Tiwi yang bisa sampaikan. Sekali lagi, adik-adik semuanya, selamat adik-adik. Selamat Anda telah menemukan passion adik-adik. Selamat Anda telah menemukan jodoh kegiatan kehidupan adik-adik di masa depan, dan cintailah, dan jangan pernah bekerja keras berhenti belajar keras. Harus terus belajar. Percuma mimpi passion nggak ada belajar keras dan nggak ada kerja keras juga percuma. Oh ya, sedikit melanjutkan Mbak Tiwi, tadi saya masuk D3 Teknik Mesin, tapi dengan passion akhirnya saya bisa lanjut ke S1 karena nggak ada D4 dulu, dan saya bisa lanjut ke S2 terapan dengan beasiswa penjajah Belanda di Twente University di Belanda dan di Jerman, di Dortmund University Jerman. Kemudian pulang ke Indonesia sebentar, kemudian saya lanjut ke S3 juga terapan di Jepang, di Kobe University Jepang, juga dengan beasiswa pemerintah Jepang. Itu karena the power of passion, the power of vision, the power of love, dan the power of kepepet. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup dengan pantun, I love you. Kebalik. Ikan hiu ikan sepat, I love you SMK hebat. Rintangan berat sudah biasa, SMK hebat, Indonesia bisa. Wah maaf Pak, ini pantunnya kebalik, agak gagal ini. Tapi mudah-mudahan nanti persembahan saya berikutnya dalam bentuk collab dengan adik-adik menyanyi mungkin bisa memperbaiki kegagalan pantun tadi. Ikan hiu ikan sepat, I love you SMK hebat. I love you anak SMK hebat. I love you alumni SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wikan yang sudah memberikan pesan yang begitu luar biasa untuk anak SMK di seluruh Indonesia. Sebagai informasi Pak, di kanal YouTube Direktorat SMK yang menonton hingga detik ini sampai 50.410, dan ini terus naik 50.000 lebih. Calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Betul sekali, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Pak Wikan sudah menyampaikan bahwa Pak Wikan akan melakukan kolaborasi dengan siswa-siswi dan juga alumni SMK
dengan sebuah lagu yang didedikasikan oleh Eka Gustiwana dengan judul Demi Raga yang Lain untuk para tenaga medis, para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan kolaborasi Pak Dirjen bersama Salma, alumni SMK Negeri 12 Surabaya, bersama juga dengan siswa-siswi SMK Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 8 Surakarta, SMK Perguruan Cikini, SMK Negeri 10 Bandung, dan juga SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Mari kita dengarkan dan saksikan bersama dedikasi untuk dokter dan tenaga medis di garda terdepan di seluruh Indonesia demi raga yang lain. Selamat menyaksikan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua terhilang, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia tersenyum melihat kemenangan, tak peduli kaya kau punya demi raga yang lain. Kau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Terimalah yang kau terima demi raga yang lain. Walau hampir tiada suri untukmu membela nafasmu, beriring doa untuk suara ini untuk dunia tersenyum melihat kau bertanya, tak peduli kaya kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang membalas semua. Terimalah yang kau terima demi raga yang lain. Terimalah yang kau terima demi raga yang lain. Terima kasih Mbak Tiwi. Ya, terima kasih Pak Wikan. Sebuah kolaborasi yang sangat menyentuh yang kita persembahkan untuk tenaga medis dan para dokter di garda terdepan Itu dalam mengatasi. Ini semalam loh Mbak Tiwi. Iya Pak, hanya dalam waktu semalam itu bisa menghasilkan kolaborasi yang luar biasa. Sehingga kalau kita sama-sama berkolaborasi, insya Allah ke depan Indonesia semakin hebat. Dan selanjutnya, seperti disampaikan oleh Pak Wikan tadi, bahwa teman-teman, adik-adik SMK di seluruh Indonesia ditantang oleh Pak Wikan untuk membuat rencana bagaimana 10 tahun ke depan. Nah, kami tayangkan kembali tadi tugas yang diberikan oleh Pak Wikan. Boleh ditayangkan, Mas? Ya, bahwa tugas ini berkaitan dengan profesi atau kegiatan sehari-hari yang bisa adik-adik lakukan, teman-teman SMK lakukan 10 tahun dari sekarang. Ingat ya, passion dan vision itu menjadi
dasar dari visualisasi teman-teman. Nah, Pak Wikan tadi sempat menyampaikan bahwa teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk animasi, karena kan SMK banyak banget potensinya, ya kan? Bisa dengan tulisan-tulisan, itu terserah, bebas. Kita berikan kebebasan kepada teman-teman SMK untuk memberikan visualisasi bagaimana aku 10 tahun ke depan. Jadi, setiap SMK boleh mengirimkan 3 visualisasi terbaik ke Direktorat SMK, itu melalui Instagram Direktorat SMK. Caranya gimana? Nah, teman-teman boleh unggah, boleh upload melalui Instagramnya masing-masing, dan ditulis dengan hashtag bangga jadi anak SMK, dan hashtag aku 10, angka 10 ya, angka 10, aku 10 tahun ke depan. Jangan lupa tag ke IG Direktorat SMK dan juga ke kami vokasi, dan boleh juga nih di tag ke Pak Wikan. Ya, paling lambat dikirim tanggal 21 Juli, sehingga nanti kami akan milih 20 terbaik yang masing-masing akan mendapatkan uang pembinaan Rp1 juta. Peringkat 21 hingga 50 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Bukan jumlah yang besar, tapi ini menentukan masa depan teman-teman 10 tahun ke depan. Membuat rencana untuk sukses adalah awal dari kesuksesan itu sendiri. Dan jangan lupa, tadi Pak Wikan sudah menyampaikan bahwa 20 terbaik akan ditampilkan di medsos Direktorat SMK dan juga dari Instagram Diksi, ya, kami vokasi. Nah, juga nanti kami akan menyiarkan di YouTube-nya Pak Wikan, betul ya Pak Wikan? Siap, nanti akan saya vlog khusus nanti yang The Best 20. Baik, so jadi adik-adik SMK di seluruh Indonesia, tangkap tantangan ini, buktikan kamu bangga jadi anak SMK. Pak Tiwi, berarti summitnya itu dengan mengupload ke Instagram ya mereka ya? Boleh Pak, nanti kita teman-teman upload ke Instagram, kita nanti searching by hashtagnya, dan Bapak juga bisa melihat mana nih yang paling bagus, mana nih yang paling menarik. Begitu. Siap, berarti nanti saya akan 21 itu kerjaan saya sehari cuma lihat Instagram. Jutaan mimpi, jutaan pemimpi, dan jutaan pemimpi yang tahu bagaimana mewujudkan mimpi itu. Betul Pak. Jadi tersebar ya, mimpi-mimpi itu tersebar di media sosial sehingga memberikan inspirasi bagi siswa-siswa SMK dan juga pelajar di seluruh Indonesia ya Pak. Ya, ya. Ya, baik teman-teman dan para penonton yang ada di kanal YouTube Direktorat SMK, kata siapa anak SMK tidak bisa berprestasi? Bahkan bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Tahu nggak sih di balik baju cantik nih yang dipakai saya sekarang, bahkan yang di fashion show, ada tangan-tangan indah dan terampil desainer di dalamnya. Nah, sosok cantik satu ini telah mengukir banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia pernah meraih Top 20 Savco Modis Project dari Safira Corporation, dan juga pernah meraih runner-up juara kedua Lomba Fashion Illustration dari Devasana Badlis, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang paling atau yang terkini adalah dia sukses meraih runner-up di ajang Grand Prix Sakura Collection Asia Students Award 2020 yang diselenggarakan di Atrium Jewel Changi Airport, Singapura. Nah, berikut kita dengarkan bersama testimoni dari Dania Amanda Putri Pulungan, siswa SMKNU Banat Kudus. Selamat pagi Dania. Halo, selamat pagi Dania. Ya, di-unmute dulu suaranya Dania. Pagi Kak. Ya, selamat pagi. Iya. Silakan Dania memberikan pesan-pesannya nih untuk adik-adik SMK yang baru masuk SMK dan juga mungkin teman-teman SMK yang lainnya di seluruh Indonesia. Silakan Dania. Perkenalan dulu aja kali ya. Nama aku Dania Amanda Putri, biasa dipanggil Dania. Aku jurusan Tata Busana dari SMKNU Banat Kudus. Tapi aku asli Bogor, jadi aku merantau ke Kudus. Nah, terus untuk pengalaman-pengalamannya, karena aku tuh memilih SMK karena emang aku punya passion. Saat di SMP itu,
karena sistem zonasi jadi kayak mikir, aduh gimana nih kalau misal SMA juga apa yang mau diraih, sedangkan cita-cita aku emang pengen jadi desainer atau enggak entrepreneur lah, tapi di bidang fashion gitu. Terus akhirnya nemulah di YouTube tentang sekolah ini, SMK aku ini. Dia udah sampai goalsnya udah sampai ke Hong Kong Fashion Week, Paris Fashion Week, dia udah ikut semua. Terus tertarik langsung berangkat ke Kudus. Saat di sana tes segala macam, alhamdulillah keterima. Untuk di tahun-tahun pertama sih ya cukup berat ya, karena kan beradaptasi dengan teman-teman baru. Terus juga berbeda budaya, berbeda bahasa, jadi kayak yang ya harus dijalanin aja. Terus juga waktu itu skill gambar masih ya sekedar gambar-gambar aja, sedangkan teman-teman di sana, kakak kelas, terutama kakak kelas tuh banyak banget yang maksudnya bisa jadi contoh, bisa jadi motivasi, mereka benar-benar dalam bidang ilustrasinya, bidang menjahitnya, bikin polanya, mereka bisa dan keren menurut aku. Terus akhirnya belajar, alhamdulillahnya di sekolah aku tuh fasilitasnya lengkap banget, mulai dari studio, catwalk, sampai ruang make up pun semuanya ada. Jadinya semuanya fasilitas tersedia kan, jadinya enjoy. Terus juga kalau misalnya lagi ada free class atau misalnya ada acara sekolah gitu, kita suka di studio aja gambar-gambar, ngelatih skill. Terus beruntungnya juga sekolah kita karena udah dikenal sampai mancanegara, kita sering kedatangan tamu. Jadi tamu-tamu dari SMK lain yang jurusannya sama datang ke sekolah. Terus jadi kayak sharing-sharing sama mereka, aku ngajarin mereka desain. Terutama aku megang kalau di studio megang desain digital sama manual. Jadi aku ngajarin mereka di bidang itu. Dan teman-temanku yang lain pun gitu. Aku tuh awalnya juga nggak bisa jahit, nggak bisa pola. Aku cuma bisa gambar. Tapi nggak boleh nyerah, harus bener-bener ini nggak bisa nih kita cuma stop sampai sini, kita benar-benar harus ngasah skill kita gitu. Boleh kita unggul di satu passion, tapi menguasain semuanya karena kita akan terjun ke bidang itu gitu. Akhirnya aku belajar jahit, belajar sama teman aja, minta ajarin sama kakak kelas, pola lihat-lihat aja di YouTube, rajin-rajin. Sekarang kan teknologi udah maju banget, YouTube, Pinterest, semuanya udah banyak banget, Instagram gitu. Terus akhirnya aku mulai aktif kan, ikut-ikut lomba, kenal. Kalau ikut lomba kan terutama event ya, jadi kalau event ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia lah kadang kebanyakan ketemu dari kayak anak Esmod, Lasel, gitu, Instituto. Jadi saingan-saingan aku tuh anak-anak yang udah istilahnya level up banget, dia udah beda dan dia udah skill-nya udah nggak usah diragukan gitu. Jadi kadang sama mereka sharing-sharing kayak gimana sih kalau belajar di Esmo tuh gimana, belajar di Lasel tuh gimana, terus kalau belajar di SMK tuh gimana gitu. Terus ada beberapa dari mereka yang bilang, kalau gitu dulu aku masuk SMK aja ya, ngapain masuk SMA buang-buang waktu 3 tahun, kata mereka gitu. Terus tapi beruntungnya masuk SMA juga mungkin ada plus minusnya sendiri sih ya gitu. Jadi ya gitu intinya kalau di SMK itu banyak SMK kan lebih terjun ke praktek ya. Jadi banyak banget kayak momen-momen dan kayak waktu-waktu yang kita bisa manfaatkan gitu. Jadi kayak we are the cool kids gitu loh, kayak kita bisa jahit, itu keren banget, kita bisa jahit, bikin pola, bikin baju gitu, sampai kita kayak presentasi di Singapura, sampai kemarin sekolahku bawa 7 orang ya, alhamdulillahnya menang, terus yang menang di sana lagi 3 orang, terus dapat di sana penghargaan, di sana jadi kenal orang-orang IFC itu kayak organisasi Indonesian Fashion Chamber, kita jadi kenal mereka gitu. Terus intinya ini juga banyak banget cerita dari adik kelas aku maupun teman seangkatan yang mereka emang kalau masuk sekolah ke SMK karena akibat buangan atau enggak mereka dipaksa orang tua atau enggak sesuai dengan hati. Tapi aku terus semangatin karena itu semua bisa diasah gitu, kayak gambar, jahit, pola, atau bahkan di bidang tata boga lain gitu mungkin, atau di bidang kayak bidang-bidang lain lah, sisa kecantikan atau apapun itu tuh bisa diasah asal kita niat dan kita kerja keras. Kita ambisius boleh, tapi jangan
sampai kayak misalnya ada orang lain yang ikut kompetisi nih, mereka menang, kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh dengki gitu. Jadi kita harus apa ya namanya, kita harus saling mendukung sesama teman gitu. Jadi terus juga harus banyak belajar, intinya itu. Karena kalau kita dikasih fasilitas banyak sama pemerintah, udah dikasih masukan-masukan, sering ikut workshop, tapi kitanya nggak mau gerak, sama aja. Itu nggak akan ada kemajuan di diri kita. Gitu. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Baik Pak, ya Pak. Ya Pak Wikan, silakan Pak Wikan. Saya habis dengar Mbak Dania ini terharu, pengen nangis Mbak saya Mbak. Oh ya Mbak. Ya mau membuat apa ya Pak? Saya juga tadi agak merinding mendengar Dania menceritakan bahwa nggak kalah saing kok siswa SMK dengan lulusan-lulusan sekolah fashion di dunia gitu. Insya Allah Mbak, ini anak muda kayak gini semua. Ya, tadi terima kasih Dania. Tepuk tangan dulu dong untuk Dania, itu luar biasa sekali pengalamannya mengenai bagaimana bahwa anak SMK itu nggak boleh nyerah. Kalau kamu punya passion di bidang fashion contohnya, monggo masuk SMK, jangan salah pilih. Nah itu tadi ya pesan dari Kak Dania untuk teman-teman SMK di seluruh Indonesia. Dan peserta yang nonton di YouTube, jangan lupa ramai-ramai unggah foto tentang kegiatan ini di Instagramnya masing-masing dengan hashtag bangga jadi anak SMK. Jangan lupa di tag IG Direktorat SMK ya. Tambahin Mbak Dewi, subscribe. Enggak, Pak? Subscribe ya. akun YouTube Vokasi itu. Baik Pak, tentu saja. Tentu saja. Nah, Direktorat SMK juga punya channel YouTube yang kalian tonton sekarang. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman SMK di seluruh Indonesia untuk nonton, dan bakal ada konten-konten yang menarik lainnya yang memberikan inspirasi bukan hanya kepada siswa SMK, tapi guru-guru SMK dan sobat vokasi di seluruh Indonesia. Ya, nih selanjutnya kita akan kenalan juga nih, selain ganteng, ramah, dan juga murah senyum. Itulah kesan pertama yang saya dapat nih dari alumnus SMK Negeri 3 Malang. Sosok satu ini pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetensi keahlian tingkat dunia. Wow, dia mempersembahkan silver medalist and the best of nation world skill di Abu Dhabi tahun 2017 lalu untuk bidang restoran service, bersaing dengan 36 negara di dunia. Eropa lewat, Amerika lewat. Nah, ini dia sosok seseorang ini yang ganteng ini, peraih beasiswa unggulan Kemdikbud, sedang menjalani studi double degree program perhotelan STP di Trisakti dan juga Guilin Tourism University of China. Langsung saja kita bergabung dan menyapa hangat adik-adik SMK di seluruh Indonesia bersama Kak Andre Gilitasya. Selamat pagi Kak Andre. Pagi Kak, halo. Pagi, oke. Lanjut Kak Andre, silakan memberikan inspirasinya untuk peserta didik baru khususnya di seluruh Indonesia. Oke, baik. Mungkin saya pagi ini lebih ke cerita ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Andre, saya alumni SMK Negeri 3 Malang. Waktu itu masuk SMK di tahun 2012, jadi udah lumayan lama ya. Jadi saya mulai mengingat-ingat lagi nih, apa sih yang saya lakukan waktu itu di SMK gitu. Sedikit cerita, sebelum masuk SMK waktu itu di tahun 2012, SMK itu lagi gencar-gencarnya promosi saat itu ya. Mungkin kalau menurut saya waktu itu nama SMK atau vokasi, pendidikan vokasi belum seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan orang-orang udah mulai sadar bahwa pendidikan vokasi itu penting gitu kan. Maksudnya gak kalah bersaing lah kita pendidikan vokasi dengan institusi lainnya. Nah, tapi saat itu yang dipromosikan SMK dengan gencar adalah SMK itu siap kerja. Jadi motivasi utama saya waktu masuk SMK saat itu ya, karena saya pengen siap kerja gitu kan. Lulus langsung kerja. Akhirnya dari situ baru mulai cari yang namanya jurusan. Kan banyak banget jurusan pilihannya. Di situ barulah mulai masuk ke jurusan waktu itu namanya Jasa Boga, seperti itu. Jadi Jasa Boga ini bukan awalnya saya emang dari SMP ingin masuk sekali, namun karena setelah compare dengan jurusan yang lain, akhirnya saya pilih. Seperti itu. Nah, terbukti ketika saya masuk SMK, waktu lulus,
di tahun 2016 saya benar-benar bisa langsung kerja saat itu di salah satu hotel bintang 4 di Kota Malang. Dan di tengah jalan kemudian saya juga ingin untuk melanjutkan pendidikan, dan terbukti juga SMK memang benar-benar bisa gitu loh. Saya juga bisa langsung kerja, saya juga bisa ketika saya ingin melanjutkan pendidikan, bahkan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan dengan double degree program antara Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta dan juga Guilin Tourism University di China gitu. Jadi ketika saya lulus, saya langsung mendapatkan degree atau gelar 2 sekaligus dari 2 negara yang berbeda. Kemudian menurut saya SMK ini benar-benar jembatan ya waktu itu buat saya dari masa remaja saya ke dunia orang dewasa gitu. Ketika saya lulus SMK, saya langsung berhadapan dengan dunia kerja. Kemudian di dunia kerja saya juga struggling juga, ingin melanjutkan pendidikan juga, dan akhirnya saya berada di titik saya saat ini gitu. Di saat yang pikiran saya waktu itu cuma pengen kerja, saya mulai benar-benar mencintai bidang yang saya pilih gitu. Sama seperti tadi cerita Pak Wikan ya, jadi waktu awal masuk ya masuk aja dulu, tapi at least saya ada misi, ada visi kalau saya pengen kerja gitu kan. Nah, dari masuk situ saya benar-benar menekuni bidang food and beverage, kemudian didorong juga oleh guru-guru saat itu untuk sering ikut kompetisi dari tingkat lokal hingga tingkat nasional seperti itu. Kemudian berakhir di salah satu kompetisi yang memang waktu itu sangat bergengsi buat anak-anak SMK, namanya Lomba Kompetensi Siswa gitu. Ya, dari LKS ini dari tingkat kota mewakili sekolah, kemudian berhasil mewakili kota ke tingkat provinsi, berhasil kembali mewakili provinsi di tingkat nasional, dan akhirnya di nasional kembali dipercaya sebagai juara 1 di bidang restoran service saat itu di tahun 2015 saya ingat. Nah, dari situ kemudian muncullah tawaran untuk beasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Akhirnya saya apply untuk beasiswa, dan beasiswanya itu diperoleh dari beasiswa unggulan BPKLN Kemendikbud, seperti itu. Sampai saat ini saya masih belum lulus, saya masih semester akhir, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dari situ di semester awal saya di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, saya juga ikut yang namanya pelatihan untuk World Skills Competition. Jadi untuk juara 1 LKS berhak untuk mengikuti pelatihan, dan saat itu pelatihannya memang lumayan berat ya. Selama 15 bulan kami dilatih, nggak cuma hard skill tapi soft skill juga harus jalan, karena kompetisi nggak bicara tentang kemampuan kita aja, tapi juga banyak ya hal yang diperhitungkan dalam kompetisi, apalagi ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, lawan yang baru, teman yang baru, dengan juri-juri yang berbeda latar belakangnya, kayak gitu. Jadi selama pelatihan 15 bulan, di tahun 2017 akhirnya saya mewakili Indonesia di World Skills Competition di Abu Dhabi 2017, bersama dengan 28 bidang lomba lainnya saat itu berangkat ke Abu Dhabi, dan puji Tuhan juga dapat kembali membawa pulang medali perak, urutan kedua dari 36 negara yang mengikuti, dan juga medali Best of Nation seperti itu waktu itu. Kemudian bicara tentang skill atau keahlian, ini yang saya sadari ketika saya juga pernah melakukan internship di luar negeri selama 1 tahun, waktu itu di kota Shenzhen di China. Jadi buat informasi, kota Shenzhen itu kota tier nomor 1 di China, artinya kota yang sudah paling maju di China gitu. Ketika saya bekerja di sana, kompetensi atau keahlian kita sebagai pelajar vokasi dari Indonesia itu nggak kalah sama pekerja-pekerjanya. Jadi saya nggak membandingkan dengan training-trainingnya, tapi bahkan dengan pekerja-pekerja mereka yang pekerja tetap itu kita nggak kalah. Jadi buat adik-adik semua yang saat ini milih belajar SMK, Anda nggak salah tempat. Anda memilih tempat yang tepat untuk Anda belajar, mengasah keahlian. Teman-teman, adik-adik semua, dan jangan lupa untuk selalu belajar, tingkatin hard skill kalian, kompetensi kalian atau keahlian kalian, tapi jangan lupa buat terus juga tingkatin soft skill, karena ini penting, dua-duanya harus jalan bersama, kayak gitu ya. Jadi kalau soft skill, kalau saya di SMK dulu belajar dari ekstrakurikuler, ikut kegiatan banyak organisasi, ikut banyak kegiatan event, acara sekolah, seperti itu juga bisa dari ikut kompetisi gitu. Terus, itu aja sih mungkin. Selamat menjalankan MPLS untuk adik-adik semua.
SMK bisa, SMK hebat. Thank you. Terima kasih Kak Andre yang sudah memberikan pesan dan memberikan sejarah singkat dari perjalanan perjuangan Kak Andre hingga mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan siapa sih yang mau untuk berprestasi di tingkat internasional? Pasti semua pada mau dong. Tapi SMK bukan hanya masalah prestasi di bidang akademiknya saja, di bidang kompetensinya saja. Tapi sebelum kita masuk nih ke sesi selanjutnya, saya ingatkan adik-adik, teman-teman yang sedang menonton channel YouTube untuk subscribe dan juga follow Instagram Direktorat SMK dan YouTube SMK pastinya. Nah, langsung saja nih, tadi saya sudah menyebutkan bahwa selain berprestasi di bidang akademik, banyak lulusan SMK yang mendapat kerja atau melakukan aktivitas yang bermanfaat dan pastinya menghasilkan. Nah, siapa yang nggak kenal cewek berhijab satu ini? Teman-teman nggak akan nyangka kalau ia adalah lulusan dari SMK. Sosok ini tidak kalah terkenalnya merupakan alumni dari SMK Permata Harapan Batam. YouTuber serba bisa ini pernah dinobatkan sebagai perempuan Indonesia pertama yang memiliki puluhan juta followers, puluhan juta subscriber di kanal YouTube. Nah, langsung saja kita dengarkan sapa hangat dari Kak Ria Ricis. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak yang terhormat Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pak Wikan Sakarin Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Bakrun, Direktur SMK, dan Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia peserta didik baru SMK di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ria Junita atau yang biasa dikenal dengan nama Ria Ricis, alumni SMK Permata Harapan Batam, jurusan Marketing. Salam semangat untuk adik-adik peserta didik baru SMK di seluruh Indonesia yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di masa kenormalan baru, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kalian semua harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, aku pengen cerita. Kalau dulu waktu Ricis SMK, kebetulan mengambil jurusan marketing dan dimana itu sesuai passionnya Ricis. Kenapa? Karena yang pertama Ricis suka berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian Ricis suka mempelajari ilmu-ilmu apa sih yang sebenarnya orang-orang suka lewatkan. Dan ternyata ilmu komunikasi, marketing, pemasaran itu amat sangat penting. Walaupun ilmunya tidak terpakai mungkin waktu kita sekolah SMK, tapi sudah pasti ilmunya akan terpakai selama kita hidup. Contohnya kayak Ricis lulusnya udah beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang masih inget banget ilmu-ilmu marketing yang dulu aku pelajarin. Terus aku juga pernah magang atau kerja lapangan di showroom motor, showroom mobil, pernah jadi SPG juga tapi di bagian kantor, dan hal-hal baru lainnya yang selama SMK Ricis alamin. Buat kalian semua semangat ya, anak SMK maju terus. Akhir kata, Ricis ucapkan selamat datang dan semangat buat adik-adik peserta didik baru di SMK di seluruh Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum, semangat. Terima kasih Karya Ricis yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan tadi Kak Dania, Kak Andre, dan juga Kak Ria Ricis sudah memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa kita harus terus bersemangat, pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Apapun passion, apapun hobi teman-teman, kembangkan itu, dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan mendapatkan masa depan yang cerah seperti para alumni dan juga siswa SMK tadi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Mungkin ada teman-teman di kanal YouTube juga ingin bertanya nih dengan Kak Andre, Kak Dania seputar bagaimana dia meraih prestasi, dan juga ada Pak Wikan dan Pak Bahrun juga bergabung dengan kita. Nah, di sesi tanya jawab ini kita akan melihat pertanyaan yang ada di YouTube dan akan menanyakannya kepada Kak Dania dan juga Kak Andre. Halo, selamat pagi Kak Andre, bergabung kembali dengan kami. Pagi. Kak Dania.
Pak Bahrun, dan Pak Dirjen, Pak Wikan. Ya, Ya, Oke Mbak, pokoknya saya akan ikut tetap live sampai ini selesai, tapi saya sambil rapat ya, ini ada Mas Menteri oke. yang ngadain rapat, Siap. saya rapat. Tapi Oke. bagi saya 50.000, 100.000 anak-anak SMK ini tidak kalah pentingnya dengan rapat saya ini. Baik, siap Pak. Mungkin dari Pak Bahrun ada pertanyaan Pak Bahrun sebelum kita menanyakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di kanal YouTube. Boleh Pak, silakan Pak. ya, ya. Makasih. Jadi ke Mbak Dania maupun Mas Andre ini. Ya, tadi sebenarnya beberapa sudah disampaikan sih. Kalau Mbak Dania tadi kan sempat sejak masuk itu memang sudah satu keinginan kuat gitu ya. Sehingga memang ingin sekali untuk masuk ke situ gitu. Nah, tadi juga sudah memberikan beberapa testimoni dan lain-lain bahwa dia bisa begini karena memang alatnya dan lain-lain ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ini Mbak Dania, untuk teman-teman adik-adik kita kalau yang berada di luar anak SMK di luar Jawa gitu. Ya, kira-kira kan alat dan lain-lain nggak ada. Kira-kira apa Mbak Dania yang bisa kira-kira sampaikan ya untuk mendapatkan itu ya. Kemudian Mas Andre kelihatannya tadi kan setelah masuk baru merasa ada passion. Dan kenapa sih kok milihnya kan biasanya cewek-cewek ini tatap muka ini. Mas Andre ini cowok atau laki sendiri ini. Apa motivasi besar yang ada di situ? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Mungkin Dania dulu ya. Silakan Kak Dania untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bahrun. Ya. Untuk anak-anak yang di luar Pulau Jawa, mungkin mereka alamnya masih asri ya, masih kayak ada hutan, sungai, segala macam. Kalau mungkin aku mungkin bisa menjawabnya untuk di bidang passion aku aja sih, kalau misalnya nggak apa-apa ya. Passion, kayak misalnya kalian kalau namanya ntar kita mau bikin baju, itu otomatis kita harus punya manekin atau semacam paspop. Paspop itu untuk draping, jadi kayak semacam patung, nanti kita bisa bikin polanya di situ. Nah, itu bisa kita idein dengan cara mungkin dari batang kayu pohon, kita ukir, maksudnya kita bentuk sesuai lekuk badan manusia, ukuran-ukurannya, seperti ukuran lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar bahu, segala macam, bisa dipakai itu. Terus untuk kain mungkin bisa pakai kertas atau pakai daun, itu bisa dicoba dengan itu dulu. Kalau misalnya itu fasilitasnya terbatas, benar terbatas. Tapi untuk fasilitas lain, misalnya kayak mereka kurang listrik, atau mereka nggak ada listrik, atau listrik bisa dipakai cuman di siang hari, malam harinya dimatikan gitu. Dan di sana mungkin fasilitas seperti mesin jahit atau segala macam mereka kurang. Mungkin mereka bisa coba dengan jahit tangan dulu, atau mereka bisa juga bikin kerajinan yang dieksplor ke pulau-pulau lain, terus mereka jual. Kalau mereka udah dapat penghasilan, bisa mereka bikin suatu kayak home industry di rumahnya gitu, dan mengajak tangga-tetangganya dan yang lain. Mungkin seperti itu, dan memanfaatkan limbah-limbah, biasanya seperti itu. Ya, itu tadi dari Kak Dania. Dari Kak Andre, boleh Kak Andre memberikan jawabannya bagaimana yang ditanyakan oleh Pak Bahrun tadi? Oke, thank you. Terima kasih Pak Bahrun atas pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi, sama seperti kata Pak Bahrun tadi, kan jurusan ini emang identiknya banyak wanita gitu ya. Jadi saya juga waktu masuk tuh kaget, kok cowoknya cuma dikit gitu, ntar cari teman susah gitu kan. Nah, memang Pak, tapi saya sebelum masuk ke jurusan ini, saya sudah sempat melakukan research terlebih dahulu bahwa ya sesuai sama motivasi awal saya pengen lulus langsung kerja gitu. Makanya ketika saya research, saya coba cari gaji chef waktu itu menjadi chef ya. Waktu itu menjadi chef. Gaji chef tuh berapa sih, di kisaran angka berapa? Ternyata kalau memang kita karirnya di internasional, gaji itu bisa
lumayan gitu, cukup tinggi untuk chef. Jadi saya tanpa berpikir panjang saat itu, kemudian oke, masa depannya cukup terjamin. Kemudian saat itu bisnis kuliner F&B juga tidak semeriah sekarang ini, apalagi saat pandemi ini semuanya meriah buka bisnis F&B kan. Kemudian saat itu langsung aja masuk dan berhasil menyelesaikan studi saya, ditambah saya sudah memiliki passion di bidang tersebut. Gitu. Thank you. Iya. Oke, thank you Dania dan juga Kak Andre. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di kanal YouTube ya. Dari SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat. Jadi menanyakan gini, gimana sih tips atau disiplin apa yang dilakukan oleh Kak Andre maupun Kak Dania sehingga dapat meraih prestasi di tingkat internasional? Boleh dari Kak Andre dulu mungkin. Silakan Kak Andre. Oke, jadi saya coba jawab ya, tips sama disiplin tertentu. Kalau saya sendiri, saya coba untuk selektif sama pilih kegiatan apa saja yang saya lakukan. Saya juga cukup selektif untuk sosial media saya waktu itu yang saya gunakan. Nggak seperti sekarang ini, saya sudah memiliki beberapa sosial media. Kemudian saya juga selektif terhadap, saya nggak ada game saat itu, tidak ada game kayak gitu. Jadi saya cukup selektif, saya benar-benar mau fokus. Saya nggak pengen buang-buang masa masa muda saya buat hal-hal yang nggak menunjang karir saya ke depannya. Jadi saya benar-benar mau fokus, belajar, dan kemudian jalan-jalan itu nanti terbuka sendiri. Sama seperti saya saat ini, tiba-tiba dapat beasiswa di Trisakti, tiba-tiba bisa ikut double degree. Jadi keinginan untuk belajar sangat tinggi, jadi segala pintu nanti bakal dibuka. Seperti itu sih. Jadi selektif aja bagi waktu dengan antara hal yang benar-benar dapat menunjang kalian nanti di depannya sama hal yang diinginkan, bolehlah sewaktu-waktu, tapi harus diatur. Oke, gitu aja. Thank you. Ya, itu tadi selektif memanfaatkan waktu. Gimana dari Kak Dania? Mungkin nggak jauh berbeda sama Kak Andre karena pertama kita harus ya selektif waktu, seperti misalnya kita ikut OSIS di sekolah atau kita ikut kegiatan lain di sekolah, itu kita harus bisa memanage waktu kita untuk seperti misalnya di sekolah jam segini belajar, habis pulang sekolah ada kegiatan ekskul apa, nanti pulang malamnya kerjain tugas atau misalnya kita latihan. Nah, untuk hari libur digunain dengan latihan gambar, menjahit dan segala macamnya. Dan terutama gunakan waktu jam kosong, saat lagi jam kosong di sekolah itu digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa kalian gambar, sharing-sharing ilmu sama teman dan lain-lain. Oke, baik. Tadi Kak Andre sempat menyebutkan ya bahwa selain belajar juga ada ikutan ekstrakurikuler. Tadi juga Kak Dania juga menyampaikan ikut OSIS. Seberapa besar sih pengaruh kegiatan di luar belajar ya, di luar belajar sesuai jurusannya, mempengaruhi prestasi dan mempengaruhi mempengaruhi diri masing-masing untuk meraih kesuksesan? Boleh dari Kak Andre. Baik, thank you. Saya dulu juga ikut OSIS ya, Kak. Jadi saya ikut OSIS dan beberapa ekstrakurikuler. Kalau di OSIS saya belajar untuk berorganisasi dan komunikasi, public speaking juga dapat karena kita sering untuk rapat-rapat seperti itu kan. Kemudian dari situ saya dapat public speaking, dapat leadership juga. Kemudian saya juga mengikuti ekstrakurikuler Paskibra saat itu, di mana satuan Paskibra ini mengajarkan saya disiplin yang tinggi. Jadi itu juga penting. Kemudian di Paskibra, kemudian saya menjadi ketua satuan saat itu, sehingga saya juga memiliki satu ilmu leadership dan juga tambah lagi ilmu public speaking-nya. Percaya dirinya makin lebih, kemudian ketemu orang itu nggak minder, tapi kita merasa bahwa ya kita sama-sama manusia, nggak harus saling minder kayak gitu. Kemudian saya juga ikut pramuka saat itu, dan dipercaya juga jadi waktu itu kita masih merintis sih sebenarnya. Jadi saya juga dapat satu ilmu yang baru bahwa merintis satu organisasi itu susah, ngerangkul teman-teman. Jadi banyak ilmu yang didapat dari ekstrakurikuler dan juga organisasi, terutama soft skill. Terima kasih. Oke, dari Dania. Alhamdulillahnya sih aku dapat kesempatan jadi ketua OSIS SMKN Ubanat Kudus. Jadi untuk memanage waktunya itu benar-benar harus dimaksimalkan. Jadi kalau misal OSIS kan sering ada event, jadi kita harus memaksimalkan. Terus
pengaruhnya itu bisa manage waktu, dan kedua kita bisa berpikir kritis karena kita diskusi dan perbanyak relasi dengan orang-orang. Dan aku alhamdulillah juga ikut forum OSIS Kudus, jadi banyak ketemu orang lagi, makin memperluas relasi, jadi kita bisa bertukar pikiran, sharing-sharing, bukan cuma tentang passion kita aja, tapi tentang diri orang lain juga. Dan yang terakhir itu membentuk karakter banget, membentuk karakter kita, jadi leadership kita tadi yang kata Kak Andre bilang, leadership kita jadi maksimal banget, terus kekuatan diri, karakternya jadi bagus banget. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari SMK berapa tadi? Oh belum, dari SMK Negeri 1 Sorong sudah. Sekarang kan sudah menikmati nih prestasi. Gimana sih perubahan dalam kehidupan Kak Andre maupun Kak Dania setelah berprestasi? Biasanya kan kalau sudah meraih sesuatu semangatnya menurun atau malah semakin menggebu untuk meraih prestasi selanjutnya. Ini gimana nih? Boleh share ke kita dari Kak Andre. Baik, thank you Kak Tiwi. Jadi ini pertanyaan dari SMK Negeri 2 Soe NTT. Jawab ya. Oh ya. Alright, thank you Kak Tiwi. Saya coba jawab ya. Jadi kalau saat ini habis kompetisi malah semakin nagih ya, makin nagih. Yes. Jadi makin nagih, ikut lagi, kemudian coba lagi, gagal nggak masalah. Saya juga nggak menang terus gitu kan. Gagal nggak masalah. Coba lagi, dan sekarang saya juga lagi sedang prepare buat kompetisi juga di China. Jadi ada entrepreneurship competition gitu, kita bangun grup sama negara-negara ASEAN. Jadi saya dengan teman dari Thailand dan dari Vietnam, kita mau coba buat bikin satu project tentang entrepreneurship yang target marketnya itu Chinese consumers kayak gitu. Jadi itu sih, jadi kalau saya makin lagi dan makin pengen kompetisi terus gitu. Ya. Ada Nia? Ya, kalau aku juga jadi nagih sih, pengen ikut kompetisi terus juga rasa ini sih yang paling benar-benar melekat, pengen banget bantuin adik-adik kelas, teman-teman yang sebidang sama, pengen aku bantuin banget, kayak ayo kita bisa, aku bantuin, kamu harus ikut lomba ini gitu. Jadi lebih pengen kayak jadi kayak humanity-nya ditingkatin aja sih, jadi kayak lebih ke orang-orang aja gitu. Karena udah merasa cukup, kayak untuk achievement-nya kayak ya udahlah segini cukup, tapi maksudnya belum secukup itu, mungkin di next time gitu. Cuman sekarang saatnya giliran orang lain gitu. Ya, sharing knowledge dengan teman-teman yang lain. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang mau diajukan oleh saya juga dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Apa sih cita-cita? Tadi Pak Wikan sudah sempat menyampaikan 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa sih ke siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan sama nih yang mau ditanyakan kepada Kak Andre juga Kak Dania. Apa sih cita-cita ke depannya? Nggak sampai 10 tahun sih ya, terserah. Mohon memberikan gambaran kepada adik-adik, kira-kira cita-cita apa yang ingin diraih ke depannya setelah prestasi ini. Silakan Kak Andre. Baik, thank you. Kalau saya ada satu gambaran ya untuk masa depan. Jadi untuk saat ini, karena saya bidang vokasi, ketika sebenarnya saya masih pengen melanjutkan pendidikan, tapi setelah pendidikan nanti saya juga masih ingin terjun di benar-benar di dunia industri vokasi ini. Saya ingin benar-benar keahlian saya yang saya dapatkan, saya praktekkan terlebih dahulu, saya dapat ilmu sebanyak-banyaknya, nanti ketika kemudian ilmu itu sudah saya rasa cukup, saya akan menjadi entrepreneur, pasti. Kemudian saya juga berencana untuk membagikan apa yang sudah saya dapatkan. Karena hasil apa yang saya dapatkan saat ini dengan segala pengalaman saya juga tidak lepas dari bantuan seluruh rakyat Indonesia karena pembiayaan lomba, kemudian saya juga dapat beasiswa, itu juga semua dari rakyat Indonesia. Jadi ada satu dorongan untuk ya, Kak Andre? Ya, boleh dilanjutkan oleh Kak Dania. Oke, kalau aku mungkin to the point-nya pengen jadi miliarder, entrepreneur, sama investor sih. Ingin membagikan kembali lah apa yang sudah saya dapat. Seperti itu. Oke, baik Kak Dania, silakan dilanjutkan Kak Dania. Ya, jadi yang 3 itu tadi, miliarder, entrepreneur, dan investor di mana-mana gitu. Ya, tadi cita-cita yang sangat mulia ya, pengen jadi entrepreneur.
pas banget dengan motonya SMK, bukan hanya siap bekerja, siap melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi yang utamanya adalah siap untuk berwirausaha. Itu cakep banget ya. Dan mungkin dari Pak Bahrun sebagai closing statement, silakan Pak Bahrun. Ya, makasih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, pada Mas Andri, kepada Mbak Dania. Semoga sukses ke depannya, kepada Mbak Ria Ricis, serta Bapak Ibu semuanya, Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan yang tidak kalah pentingnya kepada anak-anak kami yang baru masuk mulai hari ini, tahun pelajaran 2020-2021, kita semangat semua, kita bergabung di SMK, carilah dan mantapkan passion Anda untuk menyongsong masa depan melalui pendidikan SMK. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Ya, demikian tadi closing statement dari Pak Bahrun selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Kami juga minta closing statement dari Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi. Monggo Pak, sebagai pesan untuk siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Halo Pak Wikan. Ya, silakan Pak Wikan. Ya, karena baru dengarkan yang lain, Bu. Oh iya, baik. Saya juga double juga ini. Oh iya. Ya, Mungkin ya. kita tunggu sebentar ya dari Pak Wikan bahwa tadi yang disampaikan Halo, Pak oleh Dirjen. Kak. Halo Pak Dirjen, Pak Wikan. Halo. Gimana? Ya. Oke. Baik, mungkin terakhir yang perlu kita sampaikan bahwa di sesi tanya jawab ini mungkin tidak akan menjawab semua pertanyaan adik-adik SMK di seluruh Indonesia, tapi setidaknya memberikan inspirasi dan semangat yang luar biasa untuk terus berkarya. Sudah itu, Mbak Tiwi. Oh, baik Pak Wikan. Silakan Pak Wikan sebagai closing statement nih untuk peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Baik, ya pokoknya I love you so much, adik-adik semua. Saya mencintai kalian semua dan masa depan kalian yang lebih harus kita cintai. Masa depan hebat, masa depan indah, mimpi besar, mimpi hebat adik-adik semua. Ayo kita wujudkan itu semua, adik. Ayo kita wujudkan itu semua. Amin. Terima kasih. Amin, ya. Terima kasih. Ya, demikian tadi closing statement dari Bapak Wikan bahwa kita harus tetap semangat, tetap berkarya, dan terus berusaha, tidak mudah menyerah. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Kak Andre, terima kasih kepada Kak Dania yang sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Pak Wikan. Ditunggu mimpi-mimpinya ya, Mbak. Ditunggu mimpi-mimpi 10 tahun ke depan, tolong. Siap. Oke, terima kasih Pak Bahrun selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga Pak Wikan Sakarinto yang sudah bergabung dalam acara Sapa Peserta Didik SMK di seluruh Indonesia. Dan kami sampaikan sekali lagi, mohon ditayangkan Mas tadi, tugas yang menantang siswa-siswa SMK di seluruh Indonesia. Kalau kamu bangga jadi anak SMK, kamu wajib ikutan tantangan ini. Apa sih tantangannya? Teman-teman harus bikin perencanaan bagaimana sih saya 10 tahun ke depan, bagaimana saya mewujudkan impian saya harus seperti apa, serealistis mungkin, sepassionate mungkin, sevisionate mungkin. Boleh dituangkan dalam bentuk grafis, boleh dituangkan dalam bentuk animasi mungkin, atau tulisan-tulisan lainnya, dan diunggah di Instagram kamu masing-masing dengan hashtag bangga jadi anak SMK dan hashtag aku 10 dalam bentuk angka, aku 10 tahun ke depan. Dan di tag ke IG Direktorat SMK dan @kamivokasi paling lambat tanggal 21 Juli 2020. Jangan lewatkan, 20 orang terbaik, karya terbaik mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000 dan peringkat 50, 21 sampai 50 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Dan yang 20 terbaik akan kita unggah di media sosial Direktorat SMK dan juga Kami Vokasi. Tujuannya tidak lain tidak bukan memberikan inspirasi hebat ke seluruh anak-anak dan generasi muda Indonesia. Tunggu dulu, adik-adik yang tidak mengirimkan gimana dong?
Tetap unggah kegiatan ini dengan hashtag kami bangga jadi anak SMK, dan teman-teman juga jangan lupa tag ke IG Direktorat SMK dan IG kami Vokasi. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru, kepala bidang SMK di seluruh Indonesia, kepala SMK di seluruh Indonesia, dan semua penonton di kanal YouTube Direktorat SMK, kami ucapkan beribuan terima kasih yang sudah menyaksikan kami, menyaksikan inspirasi dari anak muda SMK, bukan hanya siswa juga alumni SMK, dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mengutip pesan Eyang Habibie untuk anak-anak Indonesia, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional, dan tidak meninggalkan dua hal, iman dan takwa. Tidak ada guna IQ kamu tinggi, tapi malas, tidak disiplin. Yang penting, kamu harus sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun bangsa ini? Ya kita. Akhir kata, buah kiwi, buah stroberi, saya Cynthia Pratiwi, pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.